Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 3, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman kelas 3 selalu sehat ya, amin. Oke teman-teman, biar berkah ilmu yang kita akan pelajari sekarang, kita awali yuk dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang masih yang sama ya, yaitu tentang tema 7 atau perkembangan teknologi. Oke, salah satu perkembangan teknologi yaitu di bidang pangan atau bidang makanan. Nah, bahan makanan dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Coba teman-teman lihat pada gambar ini. Nah, pastinya teman-teman tidak asing lagi ya dengan makanan yang ada di kulkas tersebut. Ada apa saja di sana? Ya, betul sekali. Ada tahu. Ada apa lagi? Bakso. Ada susu. Ada kecap. Dan lain-lain. Nah, ternyata makanan itu sangat dibutuhkan oleh kita loh, teman-teman, sebagai manusia. Biar kita selalu berenergi. Nah, kita kan juga mau tahu ya. Bukan hanya mau makan, tapi kita juga mau tahu ini makanan kok bisa ya seperti ini. Ini makanan kok bisa ya awet. Padahal kalau misalkan terlalu lama disimpan bisa jadi membusuk. Nah, di tema ini teman-teman akan belajar tentang 3 cara yang dilakukan dalam teknologi pangan atau teknologi makanan. Nah, gimana nih biar makanan kita bisa awet, kemudian bisa bergizi. Nah, teman-teman saksikan terus ya. Oke, yang pertama caranya, makanan itu ada proses yang namanya pengawetan. Nah, yang kedua ada yang namanya pengemasan. Yang ketiga ada yang namanya penyimpanan. Ya, ingat ya, pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama yaitu ada yang namanya pengawetan. Nah, pengawetan dilakukan dengan cara pemanasan, makanannya dipanaskan, kemudian pendinginan, pengalengan, pengasapan, pengeringan, dan lain-lain. Oke, terus yang kedua, ada yang namanya pengemasan atau dibungkus. Dilakukan sesuai dengan bahan makanan yang dihasilkan. Pengemasan juga memperhatikan ketahanan bahan makanan selama proses pengiriman. Oke, yang ketiga, penyimpanan perlu diperhatikan agar bahan makanan aman dikonsumsi, biar terhindar dari bakteri-bakteri ya teman-teman ya. Dan biasanya di dalam penyimpanan makanan itu ada expirednya atau ada batas waktu yang harus ditentukan. Misalkan expired susu sampai tanggal berapa. Nah, itu harus teman-teman perhatikan kalau kita mau minum susu tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian contoh hasil teknologi yang lain apa? Yaitu teman-teman tahu susu kan? Pasti tahu dong. Bahkan setiap hari mungkin teman-teman minum susu ya. Susu itu dihasilkan dari hewan sapi ya teman-teman ya. Susu sapi itu bisa bisa teman-teman langsung minum. Bahkan nanti susu juga bisa diolah. Dengan adanya teknologi, susu bisa diolah menjadi susu bubuk, keju, bahkan yogurt. Oke, terus yang kedua, ada yang namanya buah-buahan. Teman-teman suka ya buah-buahan? Oke, coba sebutin teman-teman suka buah apa? Iya, ada yang suka apel, ada yang suka semangka, ada yang suka pisang. Nah, ternyata teman-teman, dengan adanya teknologi, teman-teman bukan hanya bisa menikmati buah secara langsung, tapi buah tersebut juga bisa dijadikan makanan dalam bentuk keripik loh teman-teman. Coba siapa yang pernah merasakan keripik apel di sini? Ayo, angkat tangan. Iya, ada beberapa teman-teman yang sudah mencicipi keripik apel ya teman-teman. Ternyata keripik apel itu dibuat dari apel. Kok bisa ya Ustazah? Iya, karena kemajuan teknologi. Oke, kemudian yang ketiga, ada yang namanya kedelai. Awas, jangan salah sebut ya. Ntar nyebutnya keledai lagi. Iya, yang ketiga adalah kedelai. Kedelai atau kacang. Nah, kedelai ini biasanya diolah bisa menjadi kecap. Nah, tempe,
dan tahu. Oh, jadi Ustazah, kecap, tempe, dan tahu itu dibuat dari kedelai ya. Nah, betul sekali teman-teman. Itu ya, jadi hari ini kita belajar tentang teknologi pangan atau teknologi tentang makanan. Kenapa makanan ini bisa awet? Terus gimana cara pengemasannya sehingga bisa terhindar dari bakteri? Itu caranya tadi. Ada yang namanya pengawetan, pengemasan, penyimpanan. Dan kemudian bahan makanan juga bisa awet. Misalkan cara pengawetan makanan yang dikalengkan. Teman-teman mungkin pernah lihat sarden ya. Sarden itu dikalengkan biar apa? Biar awet makanannya. Tapi tetap harus diperhatikan batas simpanan waktu boleh dimakannya kapan. Itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Nanti setelah teman-teman menyaksikan video ini, silahkan teman-teman isi soal yang ada di Google Classroom ya teman. Sampai sini dulu. Kita akhiri bersama-sama pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.